Ternyata banyak orang bangkrut bukan karena kekurangan, tapi karena salah dalam pola berpikir. Banyak orang berpikir bahwa kebangkrutan adalah akibat langsung dari kekurangan uang. Ketika tabungan menipis atau penghasilan menurun, mereka menganggap masalah utama terletak pada jumlah uang yang tidak cukup. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Sebagian besar kebangkrutan tidak terjadi karena kurangnya uang, tetapi karena kesalahan dalam cara berpikir dan mengelola uang itu sendiri. Masalah keuangan tidak akan pernah selesai hanya dengan uang, karena uang hanyalah hasil dari cara berpikir seseorang. Ia menekankan bahwa perbedaan antara orang kaya dan orang miskin bukan terletak pada jumlah uang yang mereka miliki, melainkan pada cara mereka memandang dan memperlakukan uang. Uang hanyalah cermin dari pola pikir yang bekerja di belakangnya. Masalah keuangan tidak akan pernah selesai hanya dengan uang, karena uang hanyalah hasil dari cara berpikir seseorang. Ia menekankan bahwa perbedaan antara orang kaya dan orang miskin bukan terletak pada jumlah uang yang mereka miliki, melainkan pada cara mereka memandang dan memperlakukan uang. Uang hanyalah cermin dari pola pikir yang bekerja di belakangnya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang memenangkan lotre justru bangkrut dalam waktu yang singkat. Sementara mereka yang hidup sederhana bisa perlahan membangun kekayaan yang stabil. Yang membedakan mereka bukan keberuntungan, tetapi pola pikir finansial. Berikut beberapa alasan mengapa salah pola pikir lebih berbahaya daripada kekurangan uang itu sendiri. 1. Banyak orang fokus mengejar uang, bukan membangun nilai diri. Kesalahan pertama dalam berpikir tentang uang adalah menjadikannya tujuan akhir, bukan alat. Banyak orang bekerja semata-mata untuk mendapatkan uang, tanpa menyadari bahwa uang hanyalah hasil dari nilai yang mereka berikan pada dunia. Orang yang hanya mengejar uang akan terus merasa kurang, karena orientasinya selalu pada hasil, bukan proses. Sebaliknya, orang yang berfokus pada peningkatan diri, keterampilan, dan kontribusi akan membuat uang datang sebagai konsekuensi alam dari kualitas dirinya. Ketika seseorang berhenti mengejar uang dan mulai membangun nilai, ia sedang memperluas kapasitas untuk bertumbuh. Uang yang datang dari nilai tidak mudah habis, karena sumbernya adalah kemampuan yang terus berkembang. 2. Gaya hidup lebih cepat naik daripada pendapatan. Banyak orang yang begitu mendapatkan sedikit peningkatan penghasilan, langsung menaikkan gaya hidupnya. Mereka merasa pantas menikmati hasil kerja keras, tanpa menyadari bahwa pola ini berbahaya dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena ini disebut lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Jika dibiarkan, seseorang akan terus merasa butuh lebih banyak uang hanya untuk mempertahankan standar hidup yang makin tinggi. Akibatnya, beberapa pun penghasilannya, ia tidak akan pernah merasa cukup. Masalahnya bukan pada jumlah uang itu, tetapi pada cara berpikir yang keliru. Mengukur keberhasilan dari seberapa banyak yang bisa dikonsumsi, bukan dari seberapa banyak yang bisa dikendalikan. Orang yang salah pola pikir seperti ini tidak bangkrut karena miskin, melainkan karena tidak tahu kapan harus berhenti. 3. Tidak punya visi finansial jangka panjang. Salah satu penyebab utama kebangkrutan adalah hidup tanpa arah finansial. Banyak orang hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa rencana untuk besok. Akibatnya, setiap krisis kecil bisa mengguncang setiap kestabilan hidupnya. Pola pikir jangka pendek membuat seseorang mudah tergoda pada kepuasan instan. Ia memilih belanja sekarang daripada menabung, memilih kredit daripada menunggu, dan akhirnya terjebak dalam siklus kerja keras tanpa kemajuan yang berarti. Uang hanya bisa tumbuh di tangan orang yang punya visi. Tanpa visi, uang sebesar apapun akan menguap dalam rutinitas tanpa arah. 4. Banyak orang mencari jalan cepat menuju kaya, bukan jalan yang benar. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah keyakinan bahwa kekayaan bisa diraih secara instan. Banyak orang terjebak pada mentalitas cepat kaya, tergoda oleh janji investasi palsu, bisnis instan, atau skema tanpa risiko yang besar menjanjikan hasil yang besar. Padahal, kekayaan sejati dibangun dari waktu, konsistensi, dan juga kesabaran. Pola pikir yang ingin cepat mendapatkan hasil akan membuat seseorang mudah tertipu, karena ia lebih percaya pada mimpi instan daripada realitas proses. 5. Kurangnya kesadaran diri dan kontrol emosi dalam mengelola uang. Uang bukan hanya soal angka, tetapi juga soal psikologi. Banyak keputusan keuangan buruk lahir dari emosi yang tidak terkendali. Rasa takut ketinggalan, keinginan untuk diakui, atau kekuatan akan kekurangan. Ketika seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ia akan sulit mengendalikan uang. Ia akan terus berusaha menutupi ketidakstabilan emosionalnya dengan konsumsi berlebihan, seolah-olah barang-barang bisa menggantikan rasa aman. Padahal, kedamaian finansial dimulai dari kedamaian batin. 6.
tidak mau belajar tentang keuangan, tapi berani berhutang. Ironisnya, banyak orang yang malas mempelajari dasar-dasar keuangan pribadi, tetapi berani mengambil keputusan besar seperti berutang atau berinvestasi. Mereka tidak paham bunga majemuk, tidak tahu cara membaca laporan keuangan, namun merasa yakin bisa mengatur nanti. Padahal, ketidaktahuan adalah pintu kebangkrutan. Dalam ekonomi modern, buta finansial sama bahayanya dengan buta huruf di masa lalu. Orang yang salah pola pikir menganggap uang sebagai hal yang rumit dan menakutkan. Padahal justru karena tidak memahaminya, ia menjadi korban dari sistem yang ia abaikan. Belajar tentang uang bukan soal menjadi ahli, tapi soal memahami tanggung jawab terhadap sumber daya yang dimiliki. 7. Menganggap kekayaan sebagai identitas, bukan alat hidup. Kesalahan berpikir paling dalam adalah ketika seseorang mengaitkan harga dirinya dengan jumlah uang yang ia miliki. Ia merasa lebih berharga ketika memiliki dan merasa rendah ketika kekurangan. Pola pikir ini membuat seseorang rapuh, karena identitasnya bergantung pada hal yang bisa hilang kapan saja. Ia akan bekerja mati-matian untuk mempertahankan citra, bukan untuk memenuhi makna hidup. Uang seharusnya menjadi alat yang memperluas kebebasan, bukan penjara yang membatasi diri. Orang yang matang secara batin tahu bahwa uang hanyalah salah satu cara untuk hidup bermakna, bukan tujuan akhir dari hidup itu sendiri. Banyak orang bangkrut bukan karena kurang uang, tapi karena salah cara berpikir tentang uang. Mereka memperlakukan uang sebagai pelarian dari rasa tidak aman, sebagai simbol status, atau sebagai tujuan akhir. Padahal, uang hanya akan stabil di tangan orang yang berpikir dengan benar. Kekayaan sejati dimulai dari pikiran yang sehat, bukan dompet yang penuh. Karena cara kita berpikir tentang uang akan menentukan apakah uang itu menjadi berkah yang menumbuhkan atau jebakan yang menghancurkan.